Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Sri Jayanti, NIM 20210410259 dari kelas F Manajemen UMY angkatan 2021. Di sini saya ingin menjelaskan tugas dari mata kuliah Manajemen Inovasi, yaitu tentang Innovation Audit 4.9. Sebelum itu, kita harus terlebih dahulu mengenal siapa sih auditor. Auditor adalah profesi seseorang yang berfokus pada kegiatan auditing. Auditor biasanya bekerja untuk mengaudit berbagai laporan yang berkaitan dengan keuangan dalam suatu lembaga, instansi, ataupun perusahaan. Auditor bertanggung jawab atas pemeriksaan kewajaran suatu laporan keuangan dan apakah laporan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi atau belum. Selanjutnya, apa sih tugas auditor? Tugas auditor menurut The Auditing Practice Committee pada tahun 1980 adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan, mengendalikan, dan mencatat setiap pekerjaannya. Yang kedua, memahami sistem akuntansi. Ketiga, mendapatkan bukti audit agar dapat mampu memberikan kesimpulan secara rasional. Keempat, memastikan dan mengevaluasi pengendalian internal serta melakukan compliance test. Yang terakhir, meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Nah, ini merupakan tabel. Di sini ada sebuah self-assessment atau penilaian diri atas kemampuan organisasi untuk memfasilitasi inovasi. Nah, di sebelah kiri ini ada growth orientation, vigilance, commitment to technology, assembled knowledge, acceptance of risks, dan lain-lain. Adalah kemampuan organisasi yang akan dievaluasi oleh seseorang auditor. Yang sebelah kanan ini ada high dan low, yang maksudnya adalah ukuran baik atau buruknya kemampuan tersebut. Misalnya growth orientation. Dilihat apakah perkembangan perusahaan tersebut baik atau buruk. Jika baik, akan ditaruh di high, dan jika buruk, akan ditaruh di low. Begitu juga vigilance, commitment to technology, dan yang lainnya. Apa sih growth orientation? Growth orientation atau orientasi pertumbuhan adalah komitmen untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang dalam organisasi. Orientasi pertumbuhan akan tinggi jika pertumbuhan organisasi berfungsi dan berjalan sesuai rencana. Yang kedua, vigilance atau kewaspadaan. Kewaspadaan harus ada dalam berinovasi. Suatu organisasi dapat melihat kondisi yang sedang terjadi di dalam atau di luar organisasi. Yang ketiga, komitmen to teknologi atau komitmen pada teknologi. Berkomitmen pada teknologi perlu dilakukan di dalam berorganisasi. Suatu organisasi dapat merencanakan kegiatan untuk meningkatkan kinerja rantai pasokan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, merakit pengetahuan. Anggota organisasi harus bisa merakit pengetahuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru dan dapat diminati oleh masyarakat luas, dan pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi juga dapat menjadikan suatu organisasi menjadi lebih maju. Yang kelima, penerimaan resiko. Resiko pasti akan dimiliki oleh setiap perusahaan yang sedang beroperasi. Untuk meminimalisir risiko yang akan timbul, maka perusahaan harus mampu mengatur sehingga tidak akan mengganggu proses kinerja perusahaan. Yang keenam, cross-function cooperation atau kerjasama lintas fungsional. Tidak ada organisasi yang berhasil dengan mengambil semua peran dalam mengembangkan inovasi yang baru. Kolaborasi dengan pihak luar organisasi sering menghadirkan perspektif dan gagasan baru dalam proses inovasi. Selanjutnya, daya penerimaan. Daya penerimaan anggota organisasi harus bisa dikelola oleh organisasi agar bisa mengelola jalannya organisasi dan dapat mengatur semua anggota organisasinya. Selanjutnya, lamban. Suatu organisasi dikatakan lamban jika tidak dapat berinovasi dan tidak bisa mengelola organisasi atau perusahaannya. Selanjutnya, kemampuan beradaptasi. Suatu organisasi harus memiliki kemampuan beradaptasi. Dengan beradaptasi, suatu organisasi dapat mendudukkan organisasinya di dalam masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat. Ke-10, berbagai macam keterampilan. Berbagai macam keterampilan dibutuhkan di dalam organisasi ataupun perusahaan.
keterampilan untuk berinovasi juga harus bisa dimiliki oleh anggotanya untuk bisa berinovasi ke depannya. Tujuan innovation audit seperti dalam audit keuangan, di mana tujuannya adalah untuk menentukan kesehatan perusahaan. Demikian juga perusahaan dapat melakukan audit inovasi. Tujuannya adalah untuk mengungkap area kekuatan dan kelemahan dan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan. Nah, mungkin itu tadi sedikit penjelasan saya tentang materi Innovation Audit. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.